Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novrianti Erik dengan NIM 152001046. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu varians dan standar deviasi. Varians adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varians, semakin jauh data yang kita gunakan tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, sedangkan standar deviasi adalah akar dari nilai varians. Mungkin kita akan bertanya-tanya apa perbedaan utama antara varians dan standar deviasi. Mengapa perlu ada dua nilai pengukuran dengan tujuan yang hampir sama? Nah, varians ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh data-data yang kita miliki tersebar dari nilai rata-ratanya. Sedangkan standar deviasi bertujuan untuk mengetahui berapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata. Nah, standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran penyebaran yang paling umum dan sering digunakan dalam penyebaran data. Jadi, standar deviasi ini mengukur data yang menyebar di sekitaran min. Karena kaitannya yang erat dengan min, standar deviasi akan sangat tergantung pada nilai min. Bila nilai min yang dihasilkan tidak tepat, sudah bisa dipastikan bahwa nilai standar deviasi yang didapat juga tidak tepat. Nilai standar deviasi juga dipengaruhi oleh pencilan atau nilai ekstrim. Adanya satu nilai pencilan yang sangat jauh dari gambaran umumnya dapat mempengaruhi hasil pada pengukuran standar deviasi. Nah, dalam hal ini, standar deviasi merupakan indikator yang baik untuk keberadaan pencilan. Hal ini membuat standar deviasi menjadi ukuran penyebaran yang sangat berguna untuk distribusi normal tanpa pencilan. Standar deviasi juga bermanfaat saat membandingkan penyebaran dua kumpulan data terpisah yang kira-kira memiliki rata-rata yang sama. Data dengan deviasi standar yang lebih kecil memiliki penyebaran yang tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Begitu juga sebaliknya. Umumnya, semakin luas penyebaran dari tiap unit data, semakin besar nilai standar deviasinya. Misalnya, bayangkan bahwa kita harus memisahkan dua kelompok hasil ujian yang berbeda dari kelas yang terdiri dari 30 siswa. Ujian pertama memiliki nilai mulai dari 20 hingga 98 poin. Nah, ujian yang kedua terdiri dari nilai yang berkisar dari 80 hingga 95. Berdasarkan pandangan sekilas, standar deviasi untuk ujian pertama akan lebih besar bila dibandingkan yang kedua. Standar deviasi atau simpangan baku mungkin sulit untuk diinterpretasikan dalam hal seberapa besar seharusnya untuk mempertimbangkan data yang tersebar luas. Besar kecilnya nilai rata-rata kumpulan data tergantung pada ukuran standar deviasi. Saat kita mengukur sesuatu yang jumlahnya jutaan, memiliki ukuran yang mendekati nilai rata-rata tidak memiliki arti yang sama, seperti saat kita mengukur berat dua individu. Misalnya, ukuran dua perusahaan besar dengan selisih pendapatan tahunan 10 juta dianggap cukup dekat, sedangkan ukuran dua individu dengan perbedaan berat 30 kg dianggap berjauhan. Inilah sebabnya dalam kebanyakan situasi, standar deviasi atau simpangan baku bersifat sangat relatif terhadap nilai rata-rata data. Dalam penggunaan standar deviasi harus diperhatikan hal-hal seperti standar deviasi hanya digunakan untuk mengukur penyebaran atau penyebaran di sekitar rata-rata kumpulan data. Yang kedua, standar deviasi tidak pernah negatif. Yang ketiga, standar deviasi sangat sensitif terhadap pencilan. Pencilan tunggal dapat meningkatkan nilai standar deviasi dan pada akhirnya mengubah makna penyebaran dari data tersebut. Yang keempat, untuk data dengan rata-rata yang kurang lebih sama, semakin besar penyebarannya, maka semakin besar pula standar deviasinya. Yang kelima, jika semua nilai kumpulan data sama, maka simpangan baku adalah 0 karena setiap nilai sama dengan rata-rata. Yang terakhir, saat menganalisis data yang berdistribusi normal, standar deviasi dapat digunakan bersama dengan min untuk menghitung interval data. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.